Kemudian sebagian kecil masyarakat adat sudah menikmati haknya, jadi sudah ada pengakuan hutan adat. Sebagian kecil banget, berapa? 120.000 hektar hutan adat. Tapi yang wilayah adat sudah 1, sekian, 2. Makanya Menteri AHY dapat penghargaan sebagai menteri yang paling banyak kita mengakui wilayah adat. Saya nggak tahu itu Pak Eras lah. Kemudian dalam banyak kasus juga situasinya beragam, tapi mayoritas itu pihak pemerintah tidak netral. Yang paling clear adalah contoh kasus-kasus yang kita tangani banyak kan di Komnas HAM, betapa sulitnya. Kalau pemerintah netral lebih mudah. Ada kasus di Aru ya teman-teman. Saya kesana tahun berapa itu ada yang dibunuh, ditembak oleh Brimob. Kemudian orang Brimobnya dibilang sudah dihukum, tapi kita nggak boleh nemuin yang dihukum di mana dan dihukum apa. Dan ketika saya datang, si Kapoldanya marah-marah. Itu Linda bisa cerita lah, saya didampingi Kak Linda. Jadi bisa seperti itu situasinya. Dan Aru itu memang daerah yang terus padat. Nanti ada perusahaan Menara Group dari Malaysia yang ternyata komisarisnya dari Bahtiar. Ini gimana polisi nggak mau nunduk gitu kan. Selesai Menara Group setelah diributin oleh almarhum Glenn Fredly sama siapa lagi, pokoknya gerakan ini Save Aru, datang yang lain, kelompoknya Haji Isa mau bikin peternakan sapi, udah deh dari kebun tebu sapi itu terus di sana. Nah Mama Do sampai udah meninggal ya, tanahnya belum kembali, itu dijadiin bandara, nggak pernah diganti bandaranya Angkatan Udara. Nah ini contoh teman-teman. Begitu banyak kasus yang bahkan saya nangani Indoraya dari zaman saya masih di Walhi, baru lulus kuliah sampai sekarang nggak selesai Pak Saulin sampai udah di Komnas. Jadi ada situasi seperti ini dan kita menghadapi pemerintah yang nyinyir terus kepada gerakan untuk perlindungan hak asasi manusia. Tapi ya beginilah kalau rezimnya masih memang belum rezim pro-HAM, harap maklum dan kalian harus bangga bahwa kalian berjuang untuk hak asasi manusia dan kebenaran. Nah dalam konteks RUU masyarakat adat juga udah berapa puluh tahun ya, dari mulai usulin di Kongres sampai saya narik Emil ngajak ketemu kepala balik sampai masuk ke Prolegnas berkali-kali, kita kontrol masuk lagi Prolegnas sampai sekarang ya gitu-gitu aja. Nah SMP ini dibutuhkan Pak Saulin, Pak Ubay. Ketika RUU itu nggak ada, justru sebenarnya SMP ini menjadi sangat penting untuk bisa menuangkan hal-hal yang ideal. Jadi nanti lebih mudah kalau RUU-nya nggak mirip SMP, berarti belum beres. Jadi teman-teman punya itu yang saya rasa harus dilihat. Lanjut. Nah, bagaimana SMP ini? Sedikit catatan masukan. Lanjut. Substansi SMP ini harusnya nanti menjadi rujukan yang komprehensif ya, memuat materi pokok tentang hak-hak masyarakat hukum adat yang sudah diakui dalam berbagai instrumen HAM universal. Lagi-lagi masyarakat hukum adat gak ada dalam instrumen HAM, jadi kita harus bisa menerjemahkan. Yang kedua, memuat materi pokok tentang hak kelompok rentan yang ada dalam masyarakat hukum adat. Kelompok rentan itu nanti saya akan jabarkan kemudian. Kemudian memuat model mekanisme pemenuhan perlindungan hak masyarakat adat ini apabila perlu dari negara lain. Bagaimana pelajaran di Filipina, bagaimana pelajaran di Nepal misalnya, dan rasanya kawan-kawan aman punya cukup banyak contoh-contoh yang diambil dari negara lain yang mungkin di SMP kan ada metode, ada box ya Bu Delsi ya, kita bisa bikin itu. Dan dia harus mencakup semua nih, ekonomi, sosial, budaya, sipil, politik, karena saling terkait. Teman-teman tahu banyak masyarakat adat belum punya KTP. Nah kalau dia nggak ada KTP dia nggak bisa dapat hak ekonominya, dia nggak dapat hak sosial. Banyak masyarakat adat bahasanya hampir punah karena anak-anaknya harus sekolah di mana nggak pakai bahasa adatnya.
Banyak masyarakat adat tidak bisa mempertahankan budaya karena ritual mereka dianggap musyrik atau dianggap kurang Kristen kalau di daerah Kristen. Jadi ini ada realitas seperti ini. Lanjut. Nah, isu khusus saya ingin menekankan. Kebetulan minggu lalu saya diminta ke Nepal mendampingi seorang perempuan adat disabilitas. Dia dari orang Bugis tapi yang di Batu Basi ya, di dekat Maros itu. Dia small people. Jadi kalau bahasa teman-teman cebol, mereka punya asosiasi cebol. Tapi mereka lebih suka disebut orang kecil. Dia hadir waktu itu di kongres. Nah, dia tidak bisa bahasa Inggris sama sekali, belum pernah keluar negeri. Jadi saya gantian sama Fatia di sini yang biasa dampingi saya mendampingi Khadijah. Dan kawan-kawan, amazing. Kalau di Nepal udah ada organisasi khusus Pak Abdul, perempuan adat disabilitas, dan itu luar biasa mereka. Dan itu karena gerakan masyarakat adat juga sudah lebih solid dan pemerintah negaranya lebih kooperatif ya. Nah, tapi saya ingin menekankan kawan-kawan, masyarakat adat itu jangan melihat masyarakat adat jangan romantis. Dia memang punya kearifan, dia punya kekayaan pengetahuan, tapi belum tentu mereka adil di dalam. Saya menemukan ada masyarakat adat yang sudah kita perjuangkan selama ini, sudah dapat hutan adatnya, yang menikmati elitnya. Kelompok yang paling miskin gak dapat apa-apa, apalagi perempuan. Nah, jadi memang SMP ini harus menyentuh khusus perempuan, anak dan pemuda, disabilitas, dan masyarakat miskin. Harus ingat kelas. Jadi di dalam itu banyak sekali orang miskin di dalam masyarakat adat yang sering gak dapat apa-apa kalau ada pengakuan wilayah adat atau apa, karena lagi-lagi elitnya. Dan yang paling penting juga warga yang multi marginal. Dia udah perempuan, disabilitas, adat pula, jadi udah berlapis-lapis. Dan kita harus selalu aware ada kelompok dominan dalam masyarakat adat, yang elitnya, aristokratnya, tokoh agama, orang kaya misalnya, dan laki-laki biasanya. Jadi ini harus sepenuhnya disadari. Kalau enggak nanti SMP kita juga melanggengkan diskriminasi yang sudah ada selama ini, melanggengkan elite capture, melanggengkan juga kekerasan di dalam masyarakat. Jadi ini yang harus sangat disadari. Lanjut Bu Del, kayaknya sudah penutup. Jadi rekan-rekan, saya ingin menegaskan bahwa masyarakat adat merupakan salah satu kelompok masyarakat yang diakui negara, namun dalam kenyataannya masih sangat terpinggirkan karena kebijakan masa lalu, tapi juga karena konflik of interest yang sangat tinggi. Sebagian besar wilayah-wilayah mereka sudah dikuasai oleh perusahaan-perusahaan yang sangat dekat dengan elit politik. Jadi ini situasi yang kita hadapi. Masyarakat adat sangat beragam dan berada dalam kondisi sosial politik yang sangat beragam juga. Negara harus melakukan langkah-langkah konkret untuk melakukan percepatan pemulihan dan penguatan. Penguatan itu seringkali mereka maunya ekonomi ya Pak Abdon ya. Ekonomi, pendidikan itu yang dibutuhkan, bukan makan gratis. Tapi mereka ingin ada akses pendidikan dengan baik, akses informasi, dan juga ekonomi, pengembangan ekonomi. Negara harus bisa memastikan ada perlindungan penghormatan HAM, tapi yang harus juga dipastikan dinikmati setiap anggota. Jadi ini juga penting Pak Saurlin ya dalam SMP ini. Dan negara harus memberikan perhatian khusus pada anggota yang paling marginal. Nah, SMP ini harus bisa memastikan substansinya komprehensif dan kontekstual, serta proses penyusunannya melibatkan kelompok-kelompok marginal di dalam gerakan masyarakat adat. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan cukup jelas. Mohon maaf kalau kepanjangan. Terima kasih. Terima kasih Bu Sandra. Kita memang membiarkan sedemikian rupa supaya cukup
leluasa untuk menyampaikan pikirannya ya, dan terima kasih banyak buat dua narasumber yang saya kira sudah sangat memberikan pengetahuan berharga buat kita. Ibu Devi, ya. Mungkin selain apa yang sudah dipersiapkan, mungkin lebih banyak penekanannya yang sudah mulai disampaikan Ibu Sandra tadi, seperti apa sih perempuan dalam masyarakat adat dan perjuangannya, termasuk dalam pengalaman-pengalaman selama ini, dan juga yang sudah mendapatkan pengakuan tetapi ternyata perempuan tidak menjadi bagian yang signifikan dalam pengakuan-pengakuan yang ada. Silakan Ibu Devi, terima kasih. Baik, terima kasih Saudi. Selamat siang buat kita semua. Ini jam-jam kritis ya. Konsentrasi sudah mulai berkurang, juga sudah mulai mencerit. Yang puasa apalagi ya mulai ngantuk nih karena udah mulai kekurangan ini. Oke, mudah-mudahan ini bisa membantu kita, karena terus terang bicara perempuan adat itu sesuatu yang belum banyak dibicarakan dan dikenali oleh publik ya secara luas. Nah, mungkin saya agak koreksi sedikit judul ini. Ini menggugat posisi perempuan adat terhadap negara dan masyarakat adat itu adalah topik sarasehan perempuan adat dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara pertama tahun 99. Saya hadir di situ, jadi sepertinya pelakunya lengkap gitu ya. Mulai dari ibu ketua, wakil ketua, saya pendamping masyarakat adat waktu itu, dan kemudian mengidentifikasi diri dan menyadari bahwa saya adalah bagian dari masyarakat adat. Nah ini teruskan aja Mas. Sebetulnya banyak sekali pertanyaan dari banyak orang, kenapa perempuan adat? Emang apa bedanya sama perempuan lainnya gitu? Kenapa harus dilihat secara berbeda gitu? Nah, ini sebenarnya memang tidak lepas ya, bagian dari masyarakat adat pasti bicara soal wilayah, soal satu bentangan alam yang dijaga secara terus-menerus menggunakan pengetahuan pastinya gitu. Nanti kalau paling banyak kan orang merujuknya pada tenun, anyaman, makanan, obat-obatan. Ini yang paling lekat dengan pengetahuannya perempuan adat, dan ini memastikan sebenarnya kemandirian dari satu komunitas untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya berjalan gitu. Dan sebetulnya peran ini menjadi peran yang kunci di masyarakat adat. Jadi kalau kita melihat bagaimana perlawanan dan perjuangan yang terus-menerus dilakukan oleh masyarakat adat, saya akan selalu mengatakan bahwa ini adalah salah satu bagian yang terbesar, peran yang terbesar yang dilakukan oleh perempuan adat, karena memastikan logistik untuk perlawanan bisa tersedia dan cukup gitu. Di dalam proses itu sebetulnya perempuan adat juga, karena ini saling terkait, tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Sandra, Bang Agdon, nanti Eras juga akan menjelaskan lebih banyak. Ini kan sebenarnya bagian pengetahuan itu adalah produk budaya pada akhirnya gitu. Dan ketika dilakukan, dia akan memberikan sumbangan besar pada misalnya bahasa. Jadi kalau kita lihat misalnya sekarang sudah jarang sekali kita melihat orang panen padi menggunakan ani-ani. Nah pasti kosakata yang berkaitan dengan ani-ani tidak lagi dibicarakan. Yang paling dekat dengan pengetahuan itu biasanya perempuan. Dan proses meneruskan kepada generasi berikutnya itu pasti melalui proses bagaimana perempuan mengajak anaknya untuk ikut ke ladang, ke sawah, ke hutan, dan mengenali proses itu. Jadi perjalanan saya misalnya di Sungai Utik 4 jam masuk ke hutan, ditemani oleh 7 orang anak-anak kecil seumur 6 sampai dengan 8 tahun. Sepanjang 4 jam perjalanan mereka mengenalkan ini tanaman, kalau misalnya ibu haus makan yang ini, kayak jambu, tapi nggak boleh banyak-banyak kalau yang ini, karena nanti bisa diare. Terus dia kenalin terus-menerus ya. Jadi ini jangan dipegang karena ini gatal. Saya tanya ya, penasaran sekali, tahu dari mana? Kan kami ikut mama ke ladang. Kami ikut mama cari untuk anyaman pandan yang besar gitu, rotan dan seterusnya. Nah ini proses di mana sebenarnya pengetahuan itu diteruskan
Dan perempuan adat adalah salah satu yang memastikan bahwa ini bisa berlangsung secara terus-menerus. Ya. Jadi kalau perampasan wilayah adat terjadi, artinya media untuk meneruskan pengetahuan itu akan terhenti dan terputus. Nah, ini yang menjadi tantangan besar nantinya ketika kita membicarakan. Perempuan adat itu kalau di dalam diskusi yang sangat panjang, kenapa kemudian harus muncul dan kenapa kemudian perempuan adat pada kongres pertama juga menggugat. Jadi ketika masyarakat adatnya menggugat negara, perempuan adatnya juga menggugat negara dan masyarakat adat itu sendiri, karena tadi disampaikan Mbak Sandra bahwa ini ada ketidakadilan. Jadi orang seringkali bicara masyarakat adat seolah-olah satu lapisan aja gitu. Jadi tidak melihat kelompok-kelompok lain di dalam. Nah, di perempuan adat sendiri sebenarnya ketika mendeklarasikan aman, ini pemimpin-pemimpinnya juga adalah perempuan yang kemudian hadir bersama-sama, dan salah satu yang kemudian kita lihat tantangannya pada saat organisasi kemudian akan memutuskan anggaran dasar pada saat itu perjuangannya berat untuk mengatakan bahwa perempuan harus masuk menjadi bagian pengambilan keputusan, gitu, pengambil keputusan. Nah, proses ini kemudian juga kita lihat berlangsung di kampung-kampung. Nah, di dalam proses ini perempuan aman kemudian dideklarasikan pada tahun 2012. Tahun 1999 sampai 2012 itu sekitar 12 tahun setelah aman ada. Dan itu bukan karena diberi ya. Ini diperjuangkan dengan sangat keras oleh kawan-kawan perempuan adat. Saya masih ingat 99 yang bahkan kita ke Kintamani mendiskusikan supaya ada satu aliansi perempuan adat Nusantara. Tapi tantangannya memang cukup berat waktu itu. Pertama soal komunikasi, kemudian perempuan-perempuan adat ini tidak selalu mudah untuk keluar, baik karena pengetahuan, baik karena kepercayaan diri gitu, dan juga masih banyak tantangan lain yang kemudian harus mau tidak mau harus diakui, dan yang lain adalah kapasitas untuk mengelola organisasinya. Itu juga paling berat, sehingga ini menjadi tantangan. Dan tahun 99 akhirnya kita menyepakati untuk program kita masuk ke seluruh pembicaraan itu kemudian dibawa masuk ke dalam program kerja di Aman pada saat itu di Kintamani. Dan menurut saya memang dibutuhkan kerja yang lebih panjang ketika dengan perempuan adat. Nah, ada 3 aspek utama, terus slide-nya, 3 aspek utama yang sebenarnya membentuk identitas perempuan adat. Jadi ketika bicara subjek, perempuan adat juga nggak dilihat sebagai subjek. Dia seolah-olah menjalankan perannya sebagai sesuatu yang memang sudah seharusnya dijalankan. 3 aspek itu adalah, satu, di perempuan aman kami menyebutnya wilayah kelola perempuan adat. Nah, ini harus ada penjelasan ya. Wilayah kelola perempuan adat yang dimaksudkan oleh perempuan aman sebenarnya adalah bicara soal akses dan kontrol terhadap pemanfaatan satu area di dalam wilayah adat yang digunakan oleh perempuan adat untuk mempraktekkan pengetahuannya. Agak panjang ya. Tapi ini memang sesuatu yang belum banyak menurut saya yang menuliskan soal ini. Soal perempuan adat itu masih sangat terbatas. Nah, yang kedua adalah soal otoritas. Jadi otoritas itu berkenaan dengan bagaimana perempuan adat bisa mengatur pemanfaatan, memutuskan kapan ditanam, apa yang ditanam, misalnya di kalau beli gitu ya, dan seterusnya. Ini proses yang sebenarnya bagaimana perempuan secara informal sebenarnya sudah masuk dalam proses-proses pengambilan keputusan dan memiliki otoritas tertentu di dalam masyarakat adat. Bahkan nanti di ritual juga ada peran-peran yang memang nggak bisa digantikan. Jadi 3 hal ini saling terkait ya, wilayah kelola, pengetahuan, dan otoritas ini saling terkait dan nggak bisa dipisahkan, dan inilah yang membentuk identitas perempuan adat. Perempuan adat akan hilang kemampuan untuk posisi tawarnya ketika salah satu dari bagian ini akan hilang, terutama wilayah kelola ya, karena dia akan berdampak langsung. Slide berikutnya ini sebenarnya hanya menjelaskan tentang perempuan aman. Perempuan aman adalah persekutuan perempuan adat Nusantara. Jadi kalau menuliskan nama kami huruf besar semua, perempuan, karena itu singkatan.
persekutuan, empunya adalah perempuan, A-nya adalah adat, M-nya Nusantara. Jadi perempuan aman. Aman di belakang adalah bagian dari melekatkan identitas bahwa kami adalah organisasi sayap dari aman. Anggotanya saat ini ada 3.831 di 91 wilayah pengorganisasian. Kami menyadari, kami menyadari di perempuan adat ketika kita ingin membicarakan siapa perempuan adat, bagaimana menghadirkan perempuan adat di dalam pembicaraan, kita tahu bahwa tidak ada data yang cukup untuk bisa menyampaikan itu. Gitu. Jadi tahun 2015 kemudian perempuan aman mulai melakukan pendokumentasian secara langsung. Yang menarik dari proses pendokumentasian yang dilakukan oleh perempuan aman, yang melakukannya adalah perempuan adatnya. Jadi bukan mengajak orang lain untuk mendokumentasikan, tetapi sebenarnya Sekretariat Nasional Perempuan Aman itu membantu menyediakan kawan-kawan untuk bisa menjadi teman bagi perempuan adat di dalam proses pendokumentasian itu. Nah ini bagian dari bagaimana kami ingin meletakkan kepentingan perempuan adat di dalam proses-proses di wilayah adat. Jadi fokusnya memang diletakkan pada awalnya di wilayah adat. Kenapa? Karena memang ini menjadi domain yang tadi disebutkan Mbak Sandra dominan kelompok-kelompok tertentu. Jadi biasanya kalau tidak kelembagaan adat, nah kelembagaan adat ini juga cenderung didominasi oleh laki-laki biasanya. Nah ini bagian yang sebenarnya ingin ditunjukkan oleh perempuan aman. Nanti di dalam slide berikutnya akan terlihat bagaimana data-data ini akan berbunyi. Silakan diteruskan Mas. Sebenarnya bingung juga apa yang sebenarnya diminta di dalam pertemuan ini, tetapi saya ingin mengatakan begini, paling tidak memang kalau kita lihat belum ada pengaturan mengenai hak kolektif perempuan adat baik di tingkat nasional maupun regional dan internasional. Kalau saya lihat ya, walaupun CEDAW sudah ada, lebih banyak mengatur hak individu perempuan, belum masuk pada hak kolektif. Apa ini hak kolektif? Jadi misalnya pengetahuan ini sebenarnya bagi perempuan adat diproduksi bersama-sama ya. Jadi jarang perempuan adat ini memproduksi satu pengetahuan yang dihasilkan dan diklaim sebagai milik individu. Misalnya pengetahuan tentang benih, ini biasanya akan menjadi milik satu kampung, gitu. Dan ini proses yang sebenarnya kalau kita lihat undang-undang pertanian yang kemudian mengatur bagaimana benih kemudian diatur tidak boleh melintasi kecamatan dan seterusnya, harus mendapatkan izin, harus teregistrasi dulu dan seterusnya. Ini proses yang sebenarnya bagian dari kekerasan yang sebenarnya dialami oleh perempuan adat, karena ini proses pertukaran dan justru memperkaya pengetahuannya terjadi antar kampung juga gitu. Jadi hal-hal yang seperti ini belum ada proses perlindungannya. Dan kemudian kami melihat ini kalau dilihat di sebelah kiri, proses ini juga sebenarnya dipengaruhi oleh masuknya banyak sekali konsesi pertambangan, perkebunan, kehutanan, bahkan konservasi, bahkan nanti ini energi terbarukan yang akan masuk gitu ya. Ini sebenarnya merubah banyak bentang alam yang kemudian membuat pengetahuan perempuan adat ini tidak bisa dipraktekkan gitu. Jadi ini proses yang sebenarnya ingin kita tunjukkan melalui data yang ada di samping kiri. Data ini tersedia di dalam laporan kekerasan berbasis gender dalam pengelolaan sumber daya alam di launching oleh Perempuan Aman di tahun 2021. Nah di dalam proses ini kemudian kita mengenali bahwa di dalam mendokumentasikan tentang perempuan adat, perspektif interseksionalitas itu memang jarang digunakan. Gitu. Jadi melihatnya itu kalau perempuan aja gitu. Padahal perempuan itu tadi selain yang disabilitas ada perempuan di dalam proses perkawinannya di